Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Bapak. Saya Wendy Permana Putra. Hari ini kita akan memasuki materi pertama mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Apa saja yang akan kamu kerjakan selama 1 bulan ke depan? Jadi, kamu akan membaca buku dan kamu akan membuat ulasan buku yang sudah kamu baca. Di layar sudah tertera rentang waktu kegiatan yang akan kita lakukan ya. Silakan diperhatikan. Ayo kita sekarang belajar bersama. Pada pelajaran pertama, kamu akan mempelajari dan memahami unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Kita awali dengan pertanyaan, kenapa kita harus membaca buku? Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita dapat merengkuh dunia. Begitu banyak kata bijak yang menyarankan kita banyak membaca buku, bukan sekadar membaca Facebook, Instagram, atau WhatsApp dari berbagai ponsel pintar yang kita miliki. Apa itu buku fiksi dan non-fiksi? Secara garis besar, buku yang kita baca itu dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi berisi gagasan atau ide atau perasaan penulis yang bersifat fiktif imajinatif. Buku fiksi perlu kita baca untuk menambah wawasan, memupuk minat baca, dan memupuk kreativitas. Sementara buku non-fiksi memaparkan ilmu pengetahuan baik secara teknis maupun secara populer. Sekarang kamu sudah tahu ya apa perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi. Kita lanjutkan ke jenis buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi itu contohnya seperti novel, kumpulan cerpen, dongeng, dan naskah drama. Kalau buku non-fiksi itu contohnya seperti buku pelajaran, buku kumpulan resep masakan, buku biografi, buku motivasi, buku pengetahuan umum, dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan unsur intrinsik? Di unsur intrinsik buku fiksi itu hampir mirip dengan ciri-ciri intrinsik dalam cerita narasi atau cerita fantasi yang sudah kita pelajari pada semester pertama. Bapak ulangi ya, ada 7 unsur intrinsik buku fiksi. Yang pertama, tema. Apa itu tema? Tema adalah gagasan utama pengarang yang mendukung terciptanya cerita. Kalau tokoh adalah pelaku yang terlibat beserta watak-wataknya. Ada yang dibagi menjadi protagonis, tokoh utama yang berwatak baik, antagonis, tokoh berwatak buruk yang berkonflik dengan protagonis, dan tokoh tritagonis, penengah antara protagonis dan antagonis. Penokohan adalah cara pengarang menampilkan perilaku dan kondisi tokoh. Latar itu terdiri atas tempat, waktu, suasana, kondisi sosial, peristiwa yang digambarkan dalam cerita. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi dalam prosa fiksi yang dibagi menjadi alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Sudut pandang adalah sarana pengarang dalam menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan peristiwa cerita. Sudut pandang orang pertama apabila tokoh aku atau saya menyampaikan cerita. Sudut pandang orang ketiga apabila narator menyampaikan cerita dengan tokoh dia, ia, atau nama orang. Yang ketujuh, gaya bahasa adalah pemilihan kata yang digunakan pengarang dalam menyajikan cerita, sehingga bisa menjadi ciri khas pengarang tersebut. Nah, berbeda dengan buku fiksi, buku non-fiksi itu
unsur yang terkandung adalah berisi fakta dan informasi. Untuk unsur ekstrinsik ini hampir-hampir mirip ya. Masing-masing buku fiksi dan non-fiksi pasti punya jilid buku, kata pengantar, daftar isi buku. Tetapi di buku non-fiksi itu biasanya ada daftar pustaka, glosarium, dan indeks. Mungkin bertanya-tanya, apa sih bagian-bagian unsur ekstrinsik ini pengertiannya? Jadi jilid buku itu memuat judul buku, penulis, nama penerbit. Sering pula jilid buku ini disertai tahun terbit dan edisinya. Untuk kata pengantar biasanya berisi penjelasan tentang isi buku dan tujuan penulisan, serta manfaat isi buku. Di samping itu, kata pengantar sering disertai dengan ucapan terima kasih kepada pihak yang berjasa di dalam penulisan buku itu. Daftar isi menjelaskan judul-judul bab dan subbabnya yang disusun secara berurutan beserta halamannya. Isi buku terdiri atas beberapa bab yang di dalamnya memuat pendahuluan, paparan utama, dan penutup. Untuk daftar pustaka itu berupa daftar buku dan sumber-sumber tertulis lainnya yang digunakan sebagai sumber penulisan buku itu. Glosarium adalah daftar istilah penting yang digunakan dalam buku itu beserta penjelasan dan artinya. Sementara indeks merupakan daftar kata atau istilah penting yang digunakan dalam buku itu beserta halaman penggunaannya. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan latihan. Kerjakanlah kegiatan ini sesuai dengan langkah-langkah yang telah tertera. Apa saja langkahnya? Pertama, carilah dan bacalah satu buah buku elektronik dari tautan berikut ini. Silakan kalian boleh memilih. Di situ kan ada 2 tautan. Silakan klik tulisan berwarna biru. Misalnya kita coba ya. Kita klik. Nah, di sini ada berapa nih? Ada 8 buku. Silakan kalian pilih. Kalian boleh misalnya membaca ini. Apa judulnya? Kalian perhatikan ini. Kemudian kalian membacanya boleh langsung di sini. Ada tulisan read story. Klik read story. Dan kalian sudah bisa membacanya. Tinggal digeser-geser saja di sini. Ada berapa nih? Ada 24 halaman. Ada 25 halaman ya. Terus digeser terus sampai selesai ya. Atau kalau kalian mau pilih yang lain juga boleh. Kalian cukup membaca 1 buku dulu ya. Tapi kalau mau lebih juga boleh. Kalau sudah, temukanlah unsur-unsur yang terdapat dalam buku yang sudah kamu baca itu dengan cara menjawab pertanyaan berikut ini. Ada 7 pertanyaan itu. Silakan dijawab. Jawabannya itu dicatat di buku latihan. Jadi apa judul yang sudah kamu baca tadi, tulis di sini. Misalnya apa tadi? Juliana apa tadi ya? Bermain bola. Ya, begitu ya ditulis. Terus begitu. Kalau sudah selesai, kalian kerjakan kuis. Silakan diklik. Lalu kalian isi dulu nomor urut daftar hadir, nama, kelas, lalu
berikutnya, lalu kalian boleh ikut mengerjakan kuis. Ada 4 kuis, ada 4 pertanyaan ya. Silakan kalian kerjakan dengan jujur. Nah, jadi kalau sudah selesai kuis, Bapak mau bertanya, apa yang kamu dapatkan setelah mengikuti pelajaran hari ini? Silakan jawab dengan 1 kalimat dan tulis di buku latihanmu. Lalu apa yang akan kamu pelajari pekan depan? Kamu akan membuat peta pikiran dan sinopsis buku yang sudah kamu baca. Tapi tenang ya, ini akan kita lakukan sampai pada pekan depan. Jadi selamat belajar, selamat membaca, sampai jumpa pekan depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.